Halo guys, balik lagi ke Mr. Daily Activity. Sekarang gue mau ngobrolin masalah yang lagi rame tentang keracunan BMG. Kali ini kita bakal bahas salah satu isu yang ramai banget dibicarain sekarang, dan memang karena banyak makan korban juga, kasus keracunan massal program makan siang gratis. Program ini dibuat untuk kebaikan dan justru malah serius, ribuan orang, anak-anak apalagi ya, bukan orang dewasa lagi ya, ini anak-anak penerus generasi bangsa keracunan kejang-kejang dari efek ketidakseriusan penanganan makan bergizi gratis ini. Oke, mari kita bahas. Program MBG ini salah satunya program unggulan pemerintah karena udah dijanjiin dari pas kampanye ya. Targetnya itu memberikan makanan sehat untuk semua siswa sekolah, ibu hamil, hingga masyarakat yang kurang mampu. Harapannya angka stunting itu turun, kualitas gizi meningkat, dan kesejahteraan rakyat membaik. Namun di balik ini muncul masalah besar yang tidak diduga sebelumnya, yaitu keracunan yang diakibatkan oleh penanganan dapur MBG-nya yang tidak baik gitu ya. Gak adanya staf ahli gizi, atau nanti buat terburu-buru, dan masih banyak lagi gitu. Dan yang lebih mencengangkan adalah korbannya itu sampai 5.000 anak di seluruh Indonesia dan bertambah setiap hari. Setelah dapat protes keras, pemerintah kayaknya gak denger apa gak tahu atau gimana ya, sampai hari ini pun masih belum dievaluasi gitu, sedangkan korban terus berjatuhan. Tambah lagi kemarin begitu ada reporter yang menanyakan soal program MBG ini, setelah pertanyaan itu tidak lama si reporter tersebut dicabut kartu persnya. Ya, itulah di Indonesia ya. Nah, 5.000 anak ini dari berbagai daerah dilaporkan sakit setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Gejalanya mulai dari muntah, mual, pusing, hingga harus dirawat di rumah sakit. Bahkan ada yang sampai kejang-kejang, mata melotot ke atas. Ini kayaknya bukan basi biasa ini, kayak terkontaminasi sesuatu atau bakteri yang terlalu banyak, atau mungkin bahan-bahan yang dipakai kurang bagus, atau mungkin beracun malah. Tapi yang aneh, bukan aneh sih, karena ini berulang ya, masih belum ada kabar untuk dievaluasi. Cuman secepatnya, tapi nggak ada kepastian gitu kapan secepatnya itu. Sedangkan program ini terus jalan, dan menurut gua program ini disinyalir terindikasi sama partai politik sih, khususnya dewan-dewan ya, karena dapat temuan itu pemilik dapur BMG-nya itu terafiliasi sama anggota dewan.
Ya kita nggak bisa ini lagi ya. Tapi tolonglah pemerintah lah, ini anak bangsa loh, keracunan makanan diakibatkan oleh kebijakan yang serampangan, tergesa-gesa, tanpa pengawasan dan regulasi yang jelas itu. Bahkan di beberapa sekolah ada yang dikirimin surat edaran untuk tidak bisa menuntut atau memprotes makan siang gratis ini, baik ke sekolah ataupun ke dapur. Ada apa gitu? Apakah sekolah diintimidasi? Kayaknya sih indikasi sih iya. Entah siapa yang mengintimidasinya gitu ya. Dan tambah lagi juga saya lihat dari profil picture ketua penyelenggara MBG ini, gak ada yang dari basic ahli gizi gitu, malah dari ex purnawirawan ya. Ada satu yang ahli serangga, agak gak nyambung sih. Akhirnya apa? Program itu buru-buru, anggarannya gede, bahkan dengar-dengar tahun depan bakal tambah lagi anggarannya sampai 700 triliun. Itu uang bukan uang kecil loh. Oke lah kalau misalkan uang itu dipakai dan diawasi dengan baik. Tapi yang kenyataan sekarang masih banyak anak yang ada yang belum mendapatkan, dan yang mendapatkan pun bahkan sampai keracunan gitu. Jadi tolonglah pemerintah, siapapun yang mendengar keresahan masyarakat ya, karena bukan cuma saya yang bahas seperti ini. Karena saya punya anak kecil, saya gak mau anak saya keracunan makan siang gratis yang serampangan ini terus berlanjut, ataupun anak-anak lainnya di Indonesia. Dan baru dilakukan investigasi ya, belum ada pemberhentian. Sudah di stop dulu sih menurut saya. Program ini kudu di stop dulu. Setelah di stop, dievaluasi, dibuat regulasi yang jelas, dibentuk tim yang kredibel, yang memang pakar di bidangnya, ahli gizi, chef, atau orang yang memang berkecimpung di dunia makanan yang jelas itu. Jangan cuman vendor-vendor yang nyogok, karena ya itu bukan nasi umum lagi lah. Di dekat rumah saya juga ada, dan dengar-dengar pihak sekolah diintimidasi untuk menerima vendor tersebut oleh dewan. Dan ada juga beberapa oknum pers yang nakal ya. Kita sebagai masyarakat cuman pengen kehidupan kita nyaman, terjamin, anak kita dijamin keselamatan oleh negara. Tapi kalau udah keracunan masalah begini, apa nggak saya mau korban gitu? Kata beberapa menteri, ada yang ngomongan kan cuma sebagian kecil. Serendah itu kan nyawa di mata kalian.
Oh, gue punya ide. Kalau memang ini program bagus dan tidak perlu dievaluasi lagi, gimana kalau ditukar aja BMG ini, jangan dikasih siswa. BMG ini jadi uang makan PNS, jadi uang konsumsinya DPR yang gede itu, uang konsumsi DPR, uang makan PNS itu dialokasikan buat gaji guru deh, atau kesejahteraan masyarakat. Gimana caranya dapat lapangan pekerjaan. Yang tani gimana caranya biar menjual hasil taninya, pupuknya. Yang nelayan jangan dipersulit. Orang mau beli BBM aja susah gitu. Gue yakin sih kalau masyarakat sejahtera, makan itu nggak usah negara nggak usah ikut campur urusan dapur. Masalahnya itu kan kesejahteraan. Guru-guru honorer kesejahteraannya tolong dijamin. Jangan ada masih gaji 200.000, 250.000, 300.000 sebulan. Kalau memang 300.000 cukup sebulan, coba aja itu yang mengabdi, yang ngomongnya mengabdi buat masyarakat, itu gaji segitu mau nggak? Beban negara loh itu. Gaji tunjangan gede-gede, kerja nggak ada. Gaji guru sampai susah mikir gimana besok mau makan apa. Nelayan mau melaut susah, petani beli pupuk susah, jual bahannya udah jadi murah tapi di pasar harga mahal. Ini tuh mau ngurus negara tuh gimana sih? Bercanda banget. Mungkin gue cuman masyarakat biasa di sini, tapi gue nggak bisa diem terus nerima ngeliatin doang semua kejadian ini terjadi sama anak-anak gue, tetangga gue, untuk masyarakat Indonesia semua. Gue minta tolong buat para pelayan masyarakat, buat para wakil rakyat, tolong segera urus ini. Gue mohon banget. Rakyat itu butuh keamanan, jaminan bahwa anaknya bisa berpendidikan, bahwa penghasilannya nggak terganggu, bisa makan, bisa ngasih makan anaknya lah. Nggak muluk-muluk sih rakyat dari dulu nggak muluk-muluk. Boya yang pernah memegang kekuasaan, presiden kayak menteri kayak wali kota, gubernur, semua berpikirnya gimana caranya tuh rakyat tuh terjaga keamanannya, ekonominya, segala macam. Jangan cuma mikir kantong kalian pribadi. Kasus-kasus ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan sama kalian semua. Dan bisa jadi ada gelombang protes lagi yang lebih besar ke depannya. Jadi begitu ya dari gua. Mohon untuk di proses evaluasi BMG ini. Terima kasih. Bye.